Suamiku berselingkuh dengan sahabatku. Aku tak hanya tak marah, bahkan dengan lapang dada merawatnya, hanya karena setelah 7 tahun menikah, aku belum memberinya seorang anak pun untuk meneruskan garis keturunan keluarga Pratama. Sedangkan sahabatku hamil dengan anak suamiku. Provokasi sahabatku, pengkhianatan suami, keduanya bercumbu di hadapanku. Aku pura-pura tak melihat. Hanya saja suami, sudahkah kalian bersiap untuk membayar harga mengkhianatiku? Sayang, tutup matamu. Suami, serahasia itu? Apa kau mau memberiku hadiah? Suami, kalian ngapain? Kamu masih berani bertanya? Sudah 7 tahun menikah, aku selalu menuruti keinginanmu. Tapi kamu dengan sengaja dan tega menyakiti anak kami. Anakmu? Raka Saputra, kamu ini Nadia Mahendra. Kamu sendiri tak bisa punya anak. Kenapa kau dorong aku? Kau buat aku keguguran. Itu kan darah daging Raka. Apa katamu? Nadia, pacarku langsung kabur. Begitu tahu aku hamil. Sekarang aku tak punya tempat tinggal. Kamu harus menampungku, ya. Maya, tinggallah semau kamu. Aku pasti akan menemanimu dengan baik. Maya Pratama, kau sahabat terbaikku. Dulu saat kau tak punya tempat, aku yang menampungmu. Raka Saputra, dulu kau tak punya apa-apa. Meski orang tuaku menentang, aku tetap memilih bersamamu. Tapi kalian malah mengkhianatiku. Kakak Raka orang yang begitu berbakat. Kalau saja kamu tidak mau menyerahkan kekuasaan, dia pasti sudah jadi presiden direktur. Kamu sendiri tak bisa punya anak, lalu malah membunuh anakku. Hati kamu kejam sekali. Wanita, kembalikan anakku. Jika diberi kesempatan lagi, aku pasti akan membuat pasangan tak tahu malu ini membayar mahal. Istri, kamu sudah bangun. Makan buah ini. Sayang, apakah kamu mimpi buruk? Tangannya sakit tidak? Nadia, pacarku langsung meninggalkan aku setelah tahu aku hamil. Sekarang aku tak punya tempat untuk pergi. Bolehkah aku menginap di sini? Aku kembali ke masa lalu, tepat saat Maya baru datang ke rumahku. Tenang saja, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Sudah kuduga, kamu yang paling baik padaku. Maya Pratama, Raka Saputra, kali ini aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Kak Nadia, ini, kenapa foto ini ada di sini? Aku tidak tahu. Kak Nadia, karena Kak Nadia sudah tahu, aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku dan Raka benar-benar saling mencintai. Bahkan saat pernikahan kalian, kami sudah bersama. Kak Nadia, aku sudah hamil anak Kak Raka. Aku cuma ingin bersama Kak Raka. Hanya ingin anak kami bisa lahir dengan selamat. Apapun yang kau suruh, aku rela. Marahlah. Luapkan amarahmu padaku. Lebih baik kau pukul aku. Dengan begitu Kak Raka akan benar-benar muak padamu. Maya, cepat bangun. Lantainya dingin. Kau sedang hamil, jangan berlutut seperti ini. Nadia, sebenarnya, Aku sudah tahu hubunganmu dengan Raka. apa? Kau juga tahu, Raka selalu ingin punya anak, tapi aku tak bisa hamil. Di dalam hatiku, selalu merasa bersalah. Sekarang kau hamil, itu juga bisa dianggap membantu aku dan Raka melanjutkan garis keturunan keluarga Saputra.
Aku malah bersyukur padamu. Nadia Mahendra, apa maksudmu? Nadia Mahendra, apa sebenarnya yang kau inginkan? Maya sudah hamil, kau malah berani menyakitinya? Raka, jangan marah. Kak Nadia tidak sengaja. Dia baru saja mengetahui hubungan kita sedang emosi saja. Aku baik-baik saja. Jangan marah pada Kak Nadia. Nadia Mahendra, aku tak menyangka kau orang yang begitu jahat. Meskipun kami yang bersalah lebih dulu, kau tak boleh menyakiti anak. Masuklah. Biarkan dokter periksa Maya dulu, agar tidak terjadi apa-apa pada anaknya. Sayang, kamu sedang hamil, hati-hati turun tangga. Terima kasih, Nadia. Ayo pergi. Maya, ayunannya terlalu tinggi, terlalu berbahaya. Bagaimana kalau anaknya sampai terluka? Turun cepat. Baik. Tipu muslihatmu ini sudah lama aku tahu. Untungnya aku sudah menyiapkan dokter di rumah untuk siaga kapan saja. Bagaimanapun juga anak ini harus lahir. Nadia Mahendra, apa niat baikmu? Dokter ini, kupanggil untuk menyakiti aku dan anakku, kan? Aku tidak mau dia memeriksaku. Dokter ini adalah dokter kandungan paling terkenal di Indonesia. Lagi pula, sebodoh apapun aku, tidak mungkin aku menyakitimu di hadapannya, kan? Maya, jangan takut. Aku di sini, dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Biarkan dokter memeriksamu dulu, apakah kamu dan bayi baik-baik saja, baru aku tenang. Dokter ini dia yang cari. Dia sudah bersekongkol dengan dokter ini. Mereka ingin menyakiti aku dan anakku. Kau juga tidak tahu. Maya, Raka Saputra, sekarang ke rumah sakit terdekat, butuh setengah jam. Menurutmu Maya, bisa menunggu selama itu? Tuan, Nona ini memang sudah jatuh, membahayakan janin. Teriak lama dengan emosi tinggi. Sekarang kondisinya sangat kritis. Jika tidak segera diobati, anak itu mungkin tidak bisa diselamatkan. dokter, tolong selamatkan anak saya. Raka, Maya, kamu sudah sadar? Ada rasa tidak nyaman di mana-mana? Raka. Semua salahku, aku tidak melindungi kita dan anak kita. Ini semua kesalahanku. Aku juga tidak tahu mengapa di kamar Nadia ada foto kita. Dia juga bilang, dia sudah tahu sejak lama tentang hubungan kita. Apa katamu? Dia sudah tahu sejak lama? Dia bilang langsung padaku. Semua salahku, karena tidak menyimpan foto kita dengan baik, sehingga dia melihatnya. Kalau tidak, hal ini tidak akan terjadi. Sudahlah, jangan menangis lagi. Bukan salahmu. Raka, kamu juga jangan terlalu sedih. Kak Nadia juga tidak sengaja. Kita nanti masih bisa punya anak lagi. Bukan sepenuhnya kesalahan Kak Nadia. Aku juga yang tidak kuat. Cuma didorong sedikit olehnya, anak langsung hilang. Maya, tenang saja. Anakmu baik-baik saja. Apa katamu? Aku bilang, anakmu selamat tanpa cedera. Setelah kamu pingsan kemarin, dokter segera menanganimu, meski kondisinya kritis, tapi berkat penanganan cepat, anakmu berhasil diselamatkan. Iya, Maya. Kemarin berkat Nadia sudah menyiapkan dokter lebih awal. Kalau tidak, anak kita benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kalau bukan dia mendorongku, aku juga tidak akan terjatuh. Aku punya rekaman video dari ruang kerja. Lihat saja, kamu akan tahu apakah aku yang mendorongnya. Nadia, maaf. Aku salah menuduhmu. Aku terlalu menginginkan seorang anak. Keluarga itu generasi hidupnya seorang laki-laki. Saat ibuku meninggal, dia berpesan berulang kali. Katanya aku harus meneruskan garis keturunan keluarga Saputra. Tapi kamu justru tidak bisa punya anak. Aku sesaat linglung baru melakukan hal seperti ini. Jadi kamu cari wanita lain untuk menggantikanku? Nadia, aku tidak pernah berpikir mau siapa menggantikanmu. Yang kucintai hanya kamu seorang. Tunggu sampai Maya melahirkan. Kita akan kembalikan dia ke desa, lalu anaknya akan kita catat atas namamu. Kita berdua hidup bahagia selanjutnya.
Kak Nadia, aku hanya ingin dengan tenang melahirkan anak ini. Aku tidak pernah berpikir mau merebut posisimu. Kemarin aku tidak sengaja terjatuh. Tidak ada hubungannya denganmu. Perutku, Maya, Jangan terlalu emosi, hati-hati anaknya. Kalian mana ada tahu salah? Jelas-jelas hanya mengincar uangku? Raka, kemarin aku sudah bilang, aku tak peduli dengan hubunganmu dan Maya. benarkah? Tentu saja benar. Aku tahu kamu selalu ingin punya anak. Perutku tak berguna. Selama ini tak memberimu seorang anak pun. Sekarang Maya hamil. Bisa dibilang, dia menggantikan penderitaanku melahirkan untuk melanjutkan garis keturunanmu. Nadia Mahendra, kamu sedang main apa sih? Nadia, kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu murah hati? Kamu bahkan setuju dengan perselingkuhanku? Sebenarnya aku juga berencana mengadopsi anak dari panti asuhan. Berpikir saat tua nanti ada yang mengandalkan. Tapi bagaimanapun juga, itu bukan anak kandung sendiri. Bagaimana jika setelah besar nanti, orang tua kandungnya datang mencarinya? Bukankah semua usahaku sia-sia? Setelah orang tuaku meninggal, aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Sekarang, Maya mengandung anakmu. Anak ini mengalir darahmu adalah daging darahmu sendiri. Aku pasti akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Nanti kita bertiga hidup dengan baik. apa yang kamu rencanakan adalah ini. Ingin anakku menganggapmu sebagai ibu angkat? Menghibur di masa tuamu? Kamu benar-benar ngarepin? Sayang sekali, rencana mulukmu pasti gagal. Nadia, aku tahu kamu yang paling baik dan pengertian. Tenang saja. Kedepannya aku pasti memperlakukanmu dengan baik. Tak akan meninggalkanmu seumur hidup. Bahkan, meski kamu seumur hidup tak bisa punya anak, aku tak akan meninggalkanmu. Nadia, ini salahku, aku tak berguna. Makanya orang tuamu tak setuju kita bersama. Masa sih orang tuaku itu pikirannya kolot? Kamulah yang paling perhatian dan paling mengertiku. Nadia, tenang saja. Kedepannya aku pasti memperlakukanmu dengan baik. Mencintaimu dengan sepenuh hati. Raka Putra, janjimu sama sekali tak berharga. Maya, selama ini kamu terpaksa tinggal di kamar tidur kedua. Sekarang kamu juga hampir melahirkan. Rumah ini ramai. Aku sudah menyiapkan sebuah villa baru untukmu. Pindah saja ke sana. Raka, apa Kak Nadia masih marah padaku? Makanya dia buru-buru ingin mengusirku? Ingin usir aku? Tak semudah itu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau Nadia sudah berjanji merawatmu, pasti akan ditepati. Tentu saja, aku sudah menyiapkan tim medis terbaik dan pengasuh paling perhatian untuk melayanimu 24 jam. Mereka sudah menunggu di villa baru. Kamu bisa pindah kapan saja. Tidak perlu membesar-besarkan urusan. Aku rasa tinggal di sini sudah cukup baik. Aku hanya khawatir, terulang lagi seperti dulu. Lebih baik berhati-hati. Nadia, kamu memang perhatian. Hanya saja, Maya sudah mau melahirkan. Dia tinggal sendiri di luar. Aku tidak tenang. Lebih baik tinggal di rumah. Itu mudah. Kamu bisa pindah ke sana untuk merawatnya dengan baik. Tapi kalau aku keluar, menemani Maya, aku tidak punya waktu untukmu. Ini terlalu menyusahkanmu. Aku tidak merasa susah, asalkan anak Maya lahir dengan selamat. Nadia, dulu aku hanya tahu kamu cerdas dan cakap. Yang ke kamu, begitu pengertian. Anak ini adalah kejutan terbesar dari Maya untukmu dan juga harapan terakhir keluarga Saputra. Tentu harus dijaga baik-baik. Oh ya, ada urusan di perusahaan. Aku harus pergi dulu. Maya, kamu harus benar-benar jaga diri. Jangan sampai terbentur atau terpeleset, membuat Raka khawatir. Terima kasih perhatiannya Kak Nadia. Maya Pratama, pertunjukan baru saja dimulai. Tanpa aku menyelidiki seorang wanita bernama Maya Pratama. Aku ingin data detailnya, terutama pengalaman asmaranya, dan kondisi sebenarnya tentang kandungannya. 440 juta rupiah. Aku akan memberimu 1 miliar 100 juta rupiah. Yang ku mau adalah kecepatan dan akurasi. Semakin cepat, semakin baik. Maya Pratama, Raka Saputra, apakah kalian sudah siap menghadapi serangan balasku? Raka, aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini. Aku pasti akan melindungimu, dan juga si kecil. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Katakan, Kak Nadia sangat mencintaimu. Demi kamu, dia bahkan berani memutuskan hubungan dengan keluarganya. Bagaimana mungkin dia tulus padaku dan si kecil? Dia bahkan secara khusus menyiapkan villa dan pengasuh. Aku curiga
Pasti ada konspirasi di balik ini. Aku mengerti. Dia hanya ingin menenangkan kita dulu. Begitu ada kesempatan, dia akan menyerangku dan si kecil. Kemarin, kalau bukan karena dia sudah mengatur dokter lebih dulu, aku benar-benar menduga dia sengaja ingin membuatku keguguran. Lalu, menyalahkanku. Atas semua ini, Raka, kali ini aku mengalami trauma yang begitu besar, hatiku selalu gelisah. Selalu merasa Kak Nadia ingin menyakitiku dan si kecil. Asalkan Nadia Mahendra berani berniat jahat, aku pasti tidak akan membiarkannya. Raka, aku dengar Kak Nadia punya liontin Agatha sepasang peninggalan almarhumah ibunya, pusaka keluarga. Katanya sangat keramat, bisa melindungi ibu dan anak. Setelah semua kejadian ini, hatiku masih tak tenang. Raka, bisakah kamu bicara sama Kak Nadia? Minta izin meminjam liontinnya? Tidak bisa. Liontin itu, bagi Nadia Mahendra, sangat berarti. Itu barang peninggalan ibunya. Dia sangat menjaganya, jarang diperlihatkan. Mana mungkin dia setuju? Cuma pinjam sebentar? Setelah anak lahir selamat, langsung ku kembalikan. Raka, aku benar-benar ingin selamatkan anak ini. Dengan liontin itu, hatiku bisa lebih tenang. Untuk perkembangan anak, juga lebih baik. Baiklah. Tapi aku cuma bisa ambil diam-diam, kau pakai sebentar. Setelah anak lahir, kita harus segera mengembalikannya. Jangan sampai dia tahu. Raka, aku tahu kamu yang terbaik. Nadia Mahendra, sembunyi dariku percuma. Setelah aku dapat liontin itu, kalau ada masalah nanti, bisa kusalahkan padamu. Akhirnya datang juga. Untung aku dengar percakapan mereka sudah waspada. Kalau memang sangat menginginkannya, liontin Agatha sepasang itu adalah tiruan yang sengaja kusuruh buat untukmu. Untuk menunggu kalian termakan umpan. Kalau kalian sangat menginginkannya, akan kuberikan saja pada kalian. Maya, makanlah lebih banyak, bagus untuk kesehatanmu. Agatha ini sungguh cantik, dipakai membuat hati tenang. Raka, kamu yang terbaik untukku. Maya, asalkan yang kamu suka, apapun akan kuberikan padamu. Setelah aku menguasai Mahendra, semua harta akan menjadi milik kita. Maya, kamu kenapa? Perutku sakit. Seseorang, mobil, antar Maya ke rumah sakit. Nyonya, Nona Maya tiba-tiba sakit perut hebat. Tuan sudah mengantarnya ke rumah sakit. Data yang kuminta, sudah siap? Sudah siap semua. Semua data tentang Maya Pratama, termasuk informasi ayah biologis, dari bayi dalam kandungannya. Kirim ke surelku. Pertunjukan bagusnya baru saja dimulai. Berani juga kau datang ke sini? Ada apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Maya dan bayi dalam kandungannya? Semua ini salahmu, Maya dan bayinya. Dulu aku benar-benar buta, bisa percaya omong kosongmu. Apa lembut dan baik hati, apa pengertian dan perhatian, semuanya palsu. Kamu jelas-jelas tidak suka Maya dan bayinya, sengaja menyakitinya. Kak Nadia, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Kalau kau memang tak bisa menerima aku dan anak ini, kau bisa langsung bilang padaku. Aku bisa bawa anakku pergi jauh. Tapi kau berani gunakan cara hina begini untuk celakakan anakku? Aku tak lakukan apa-apa. Atas dasar apa kalian memfitnahku?
Kau lihat sendiri baik-baik. Ini laporan pemeriksaan. Dokter bilang Leontin Agatha sepasang yang dipakai Maya sudah dimanipulasi orang, dicampur kasturi. Karena ini, anaknya baru keguguran. Leontin Agatha sepasang ini milikmu, kan? Selain kau, siapa lagi yang bakal berbuat licik? Kau jelas-jelas tak rela, makanya merancang akal busuk begini untuk celakakan Maya. Kau ini... Wanita berhati iblis. Aku sudah tahu, kau tak akan terima tulus anak ini. Tapi aku tak sangka, kau akan sekejam ini. Aku cuma pinjam pakai beberapa hari. Kenapa kau begitu tak bisa terima kami? Pertama, Leontin sepasangku. Kenapa ada di tanganmu? Kedua, Leontin sepasangku, terbuat dari Agatha api asli. Yang ini, jelas sekali ini cuman Agatha Merah Selatan biasa. Bukan milikku. Ketiga, kalian yang menghilangkan barangku, lalu menuduhku sengaja berulah licik. Aku malu ya? Jangan berkilah di sini. Sekarang buktinya sudah ada di sini. Selain kamu, siapa lagi yang punya motif menyakiti anakku? Siapa bilang tidak ada? Setelah Leontin sepasang itu dicuri kalian, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Mungkin Maya sendiri yang berbuat dosa, takut ketahuan setelah anaknya lahir, lalu sengaja menjebakku. Raka, dengar apa yang dia katakan. Itu kan darah daging kita sendiri. Dia cuma tidak mau mengaku, jadi melempar fitnah padaku. Binatang buas pun tak memangsa anaknya sendiri. Bagaimana mungkin Maya menyakiti anaknya sendiri? Hanya kamu. Di luar pura-pura baik hati, menyewa dokter, menyewa pengasuh, sebenarnya berniat jahat. Sekarang lagi-lagi mengutuk Leontin sepasang itu, membuat Maya keguguran. Keji sekali. Raka Saputra, aku benar-benar buta dulu menikahimu. Aku tak peduli penentangan keluarga, mengorbankan begitu banyak, memberikan segalanya padamu. Tapi kau malah bersekongkol dengan orang lain untuk memfitnahku. Jangan cari simpati di sini. Jelas-jelas kau sendiri yang mandul. Sekarang Maya datang membantu kita melanjutkan garis keturunan. Tapi kau malah tak rela dan main licik seperti ini. Kak Nadia, kau terlalu kejam. Membunuh anakku belum cukup. Kau masih mau memfitnah Kak Raka? Aku pasti akan membongkar semua ini. Akan kuperlihatkan pada semua orang wajah aslimu yang sebenarnya. Akan kubuat grup Mahendra ikut hancur reputasinya bersamamu. Bongkar? Bagus. Aku juga ingin semua orang melihat. Siapa sebenarnya si orang tak tahu balas budi yang kunikahi ini? Dan siapa si orang tak tahu balas budi yang kutampung ini? Jangan berlagak misterius. Hari ini kau harus memberi ganti rugi pada Maya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Yang harus minta maaf dan ganti rugi adalah kalian berdua. Tanpa izin, mencuri barangku, menyebabkan kerugian harta benda, lalu balik menuduhku. Masalah ini harus kita selesaikan. Kamu masih tak mau mengaku salah ya? Laporan pemeriksaan ada di sini. Jelas-jelas kamu yang sudah lama menukar Leontin Agatha sepasang itu dengan sengaja menyakiti Maya dan anaknya. Raka Saputra, setidaknya kamu lulusan universitas ternama, mahasiswa prestasi. Kenapa tak punya otak sedikit pun? Bahkan jika Leontin itu memang kutukar, zat berbahaya butuh waktu untuk berefek. Bagaimana mungkin bereaksi secepat ini? Lagi pula, dokter sudah bilang sebelumnya, kondisi janin Maya sudah stabil. Hanya dengan sebuah Leontin, bagaimana mungkin membuatnya keguguran? Bisa jadi kamu memberi dosis yang cukup, takaran yang besar, jadi efeknya cepat sekali. Kamu memang sudah merencanakan untuk membunuh anakku. Sungguh konyol, Leontin ini ukurannya sendiri tak besar. Bahkan jika direndam dalam zat beracun sepenuhnya, dosis yang terserap tak akan banyak. Mustahil membuatmu keguguran dalam waktu hanya 1 hari. Kamu sendiri tahu dalam hati, anakmu hilang. Bukan karena apa Leontin itu. Kau hanya memanfaatkan alasan keguguran. Sengaja menjebakku. Kau bohong. Jelas kau yang sengaja menggugurkan anakku. Sekarang malah mau mengacaukan fakta. Laporan pemeriksaan sudah membuktikan. Mau menyangkal lagi? Laporan itu cuma bisa buktikan Leontin ini bermasalah. Tapi tak bisa buktikan itu ulahku. Dari kau ambil Leontin sebelum keguguran. Selama itu ada yang bisa sentuh? Kau berani jamin? Bukan kau yang main curang? Atau orang lain yang jahat? Selain kau, siapa lagi yang mau sakiti dia? Kau cuma iri karena Maya hamil anakku. Iri? Aku, Nadia Mahendra, selalu dapatkan yang ku mau dengan usahaku sendiri. Tak perlu iri pada orang lain. Aku punya bukti. Kau sengaja sakiti aku. Bibi sorry, kenapa kau kesini? Tentu untuk ungkap sifat aslimu. Maksudmu apa? Bibi Sari, ulangi yang kau bilang padaku kemarin. Katakan. Tuan, ya, Nyonya yang suruh aku masukkan saffron ke makanan. Nona Maya. Bilang kalau makan terus, bisa bikin anak Nona Maya gugur. Apa katamu? Bibi Sari, aku besar di dalam matamu. Sejak kecil, kamu paling tahu seperti apa aku ini. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kenapa kau malah membantu orang lain? Memfitnahku? Bibi Sari hanya punya nurani, tidak mau membantu orang jahat berbuat jahat. Dia muak melihat ada orang yang bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Karena itulah dia berani mengungkapkan kebenaran. Nadia Mahendra, saksi dan barang bukti sudah lengkap. Masih mau berkilah apa lagi? Bibi Sari sudah lama melayani keluargamu. Mana mungkin dia memfitnahmu tanpa alasan? Saffron bisa menyebabkan keguguran. Kau tegas sekali.
memasukkannya ke makanan Maya. Aku tidak. Bibi Sari, katakan padaku, apa yang Maya berikan padamu sampai kau memfitnahku seperti ini? Katakan. Saya tidak berbohong. Memang Nyonya yang menyuruh saya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nadia Mahendra, sudah sampai di titik ini, berkilah sebanyak apapun, tidak akan ada gunanya. Keterangan Bibi Sari ditambah dengan lawan ambil tenaga sesang. Sudah cukup membuktikan kau dengan sengaja ingin membunuh anakku. Tunggulah untuk menerima sanksi hukum. Tunggu saja grup Mahendra, jatuh dan hancur. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Nadia Mahendra, kau begitu kejam membunuh anakku. Tidak takut karma? Nadia, kau berwajah manusia berhati binatang, berhati iblis. Kau sendiri tak bisa punya anak, lalu iri pada orang lain. Bahkan merencanakan pembunuhan. Anakku, dulu aku benar-benar buta, baru mau menikahimu. Kukira kau keluargaku. Kukira kau sandaran hidupku. Tak disangka, kau malah bersekongkol dengan orang luar, menyakiti aku seperti ini. Benar-benar membuka mataku. Jangan alihkan topik. Sekarang saksi dan barang bukti lengkap. Kau sudah membunuh anak Maya. Itu fakta. Hari ini, kau harus beri aku penjelasan. Mau selesaikan ini? Bisa saja. Asal kau mau serahkan semua saham grup Mahendra atas namaku. Masalah ini bisa ku maafkan. Ini juga karena kita sudah bertahun-tahun memiliki ikatan. Kak Nadia, Kak Raka sudah bersikap sebaik mungkin padamu. Coba pikir, kalau masalah ini tersebar, harga saham grup Mahendra anjlok tajam, kau juga akan hancur reputasimu. Lebih baik cepat, serahkan saja sahamnya. Untuk kebaikan kita semua. Kalian benar-benar bermimpi di siang bolong. Raka Saputra, kau kira aku masih Nadia Mahendra yang bodoh itu, yang dulu mudah kau tipu, dan selalu nurut padamu? Mau memaksaku menyerahkan saham grup Mahendra dengan tuduhan palsu? Kalian terlalu naif. Dan kau, Bibi Sari, keluarga Mahendra tak pernah memperlakukanmu buruk, tapi demi sedikit keuntungan, kau malah bersekongkol dengan mereka untuk menjerumuskanku. Kau pikir Maya Pratama akan benar-benar berterima kasih padamu? Setelah tujuannya tercapai, kau hanyalah bidak yang bisa dibuang kapan saja, begitu tak dibutuhkan. Jangan kau tak tahu terima kasih. Hari ini saham itu harus kau serahkan, suka atau tidak suka. Kalau tidak, aku akan bocorkan semua hal hari ini ke media. Aku buat kau dan grup Mahendramu tak akan pernah hidup tenang. Silakan saja. Aku ingin lihat, pada akhirnya, siapa yang nama hancur dan hidup berantakan. Nadia Mahendra, jangan sok tidak tahu diri. Serahkan sahammu. Kita semua masih bisa menjaga martabat. Kalau tidak, aku akan membuatmu tak bisa bertahan di dunia bisnis. Benar. Masalahmu merencanakan pembunuhan anak saya. Kalau tersebar, siapa yang masih mau kerja sama dengan grup Mahendra? Saat perusahaan bangkrut nanti, kau akan kehilangan segalanya. Lebih baik sekarang juga, serahkan sahammu. Martabat? Dulu saat kalian bersekongkol mengkhianatiku, merencanakan untuk merebut harta keluarga saya, pernahkah kalian memikirkan martabat? Bibi Sari, aku tahu engkau bukan orang seperti itu. Dulu, saat ayahku sakit parah, kaulah yang begadang menjaganya di sisi ranjang pasien. Setelah ibuku pergi, kaulah yang menemaniku melewati masa-masa tersulit itu. Katakan, aku menyuruhmu mencampurkan safron? Apa buktimu? Apa aku yang memberimu safron? Atau ada yang melihatnya secara langsung? Bibi Sari, apa yang kau takutkan? Dia cuma ingin mengadu domba kita. Jangan lupa, janjimu padaku. Bibi Sari, selama kau tetap pada kesaksianmu, aku jamin kau tidak akan dirugikan. Bibi Sari, apa ada yang mengancammu? Masalah anakmu itu selalu kuingat. Dulu, dia juga difitnah sehingga masuk ruang tahanan. Aku sudah menyuruh orang mencari bukti kesaksian. Tenang saja, dia akan segera dibebaskan. Bibi Sari, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma ingin menipumu agar kau mengubah keterangan. Apakah saya mengomong kosong? Kau sendiri yang tahu. Kasus anakmu, saksi kunci sudah ditemukan. Jika kau berkata jujur, saya bisa jamin anakmu bisa segera bebas dan berkumpul kembali denganmu. Tapi, jika kau masih terus membantu Maya berbohong, begitu semua ini terbongkar, kau akan jadi pelaku bersama. Tak ada yang bisa menyelamatkan anakmu. Nona, saya bersalah padamu. Nona, saya bersalah padamu. Saya juga terpaksa. Bibi Sari, apa kau sudah tidak waras? Jelas kau sendiri yang serakah. Ingin memeras saya dan Raka setelah dibongkar oleh Nadia. Kau malah balik menuduh? Saya tidak berbohong. Kau yang datang pada saya dan bilang, anak saya di ruang tahanan, menyinggung jagoan penjara. Jika tidak ikuti perintahmu, menuduh Nona, kau akan biarkan dia di dalam, tak akan pernah hidup tenang. Kau juga bilang, setelah berhasil, saya akan diberi 220 juta rupiah untuk membantu pengurangan hukuman anak saya. Maya, apa yang dia katakan benar? Raka, bagaimana kau bisa percaya? Kata-katanya, kau harus percaya padaku. Dia sudah disuap oleh Nadia Mahendra, dibeli. Coba pikir, dia mengikuti Nadia Mahendra selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Nadia Mahendra melepaskannya? Pasti Nadia Mahendra menjanjikan imbalan padanya.
Baru dia balik menuduhku. Bibi Sari, selama ini aku tak pernah memperlakukanmu buruk. Bagaimana bisa kau bantu Nadia Mahendra menjerumuskanku? Aku tahu soal anakmu, membuatmu khawatir, tapi kau tak boleh berbohong tentang hal ini. Aku kehilangan anak, sudah lelah fisik dan mental. Mana ada pikiran merencanakan semua ini? Pikiranku hanya dipenuhi oleh anak kita. Pasti Nadia Mahendra gagal menjebakku, lalu menyuapnya untuk memfitnahku. Aku tidak berbohong. Kau juga menyuruhku sembunyi-sembunyi menambahkan saffron ke makananmu, berpura-pura tak sengaja memakannya. Kau mengada-ada. Aku sedang hamil. Mana mungkin makan saffron? Ini jelas omong kosong yang kau dan Nadia Mahendra sudah sepakat. Raka, coba pikir. Nadia Mahendra sudah lama tahu hubungan kita. Dia pasti menyimpan dendam. Sekarang, kita sudah dapat bukti dia berniat membunuh anakku. Dia pasti melawan karena terdesak, baru memikirkan cara ini. Kamu orang serakah. Bahkan menerima uang untuk memfitnah Maya. Kurasa anakmu, dia ingin keluar lagi. Maya, jangan sedih. Aku tahu kau diperlakukan tidak adil. Bagaimana mungkin aku menuduhmu? Kau begitu menyayangi anak. Bagaimana mungkin menyakitinya? Semua ini ulah licik Nadia Mahendra. Raka, hanya kau yang percaya padaku. Aku sangat takut. Kau salah paham padaku. Raka Saputra, kau benar-benar tak terselamatkan. Bukti sudah terpampang di depan mata. Kau lebih mempercayai seorang wanita daripada menghadapi kebenaran. Bibi Sari, kamu keluar dulu. Kesaksian Bibi Sari sudah aku rekam. Kau kira dengan begini bisa membebaskannya dari tuduhan? Hukum akan memberikan keputusan yang adil. Nadia Mahendra, jangan coba-coba mengadu domba di sini. Perkataan Bibi Sari baru saja kontradiktif. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Tapi laporan hasil pemeriksaan healing tidak tidak bisa dipalsukan. Di dalamnya jelas menunjukkan adanya komponen berbahaya. Ini membuktikan kau sudah lama berniat menyakiti Maya. Yaitu, laporan itu bukti tak terbantahkan. Meski kau pandai bersilat lidah, tak bisa menangkalnya. Kau tidak tahan melihatku hamil anak Raka. Makanya kau merencanakannya dengan matang untuk menyakiti kami, ibu dan anak. Raka Saputra, sampai sekarang kau masih tidak bisa melihat kebenaran. Kau kira dia benar-benar hamil anakmu? Dia jelas-jelas sudah selingkuh darimu. Lalu takut identitasnya terbongkar saat anaknya lahir, jadi dia sengaja menggugurkan kandungannya. Dan malah berbalik menuduhku. Kamu mengada-ada. Raka, jangan percaya omong kosongnya. Dia cuma gila karena rencananya terbongkar. Baru jadi gila dan melemparkan fitnah padaku. Anak ini jelas-jelas anakmu. Mana mungkin anak orang lain? Lihat. Ini laporan pemeriksaan kehamilan yang aku buat sebelumnya. Tanggalnya sama persis dengan waktu kita bersama. Sama persis. Nadia Mahendra cuma sakit hati karena cemburu. Dia jadi gila dan melemparkan fitnah pada kita. Nadia Mahendra, kamu keterlaluan. Untuk lepas dari tuduhan, kau berani membuat-buat omong kosong tanpa dasar seperti ini? Maya sudah mengandung anakku. Mana mungkin dia mengkhianatiku? Raka, kamu harus percaya padaku. Sepanjang hidupku, hanya kamu yang kucintai. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakitimu? Semua ini ulah Nadia Mahendra. Dia ingin menghancurkan kita, supaya sahamnya tetap aman. Raka Saputra, kalau kamu masih punya otak, periksalah baik-baik asal-usul anak ini. Tapi kurasa kau tak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kalau begitu, biar ku bantumu. Laporan pemeriksaan kehamilan bisa membuktikan garis waktu, tapi tak bisa membuktikan hubungan darah. Kebetulan, aku punya satu laporan di sini. Ini surat hasil tes hubungan darah. Apa katamu? Kau pikir dengan menggugurkan bayi itu bisa menyembunyikan kebenaran? Kau terlalu naif. Saat kau periksa kehamilan dulu, aku beralasan minta dokter memeriksamu secara menyeluruh, secara khusus minta perawat ambil darah venamu dan ambil sampel Raka Saputra. Untuk tes hubungan darah, hasilnya sudah keluar sejak lama. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Raka, jangan percaya dia. Laporan ini palsu. Dia yang memalsukannya. Dia cuma mengadu hubungan kita. Jangan sekali-kali percaya dia. Palsu? Laporan ini ada stempel resmi lembaga berwenang dan punya kekuatan hukum. Mau kau telepon sekarang untuk verifikasi? Aku jelas-jelas hamil. Anak Raka. Masa bukan? Tak akan menyerah sebelum menerima akibatnya. Raka, jangan percaya dia. Laporan ini tidak sah. Bayinya sudah tiada. Tidak ada bukti. Dia bisa seenaknya berkilah. Pasti dia menyuap lembaga tes. Ganti sampel dan palsukan laporan. Cuma mau buat kau salah paham padaku? Laporan ini ada stempel resmi lembaga berwenang, punya kekuatan hukum. Bagaimana aku bisa memalsukannya? Kalau tidak terima, kau bisa ajukan tes ulang. Akan kulayani sampai akhir. Kau kan punya banyak uang. Menyuap tenaga medis. Membuat dokumen palsu. Semudah membalikkan telapak tangan.
Kau cuma iri padaku karena mengandung anak Kak Raka, lalu main licik begini untuk menjeratku. Raka Saputra, aku sudah lama bersamamu. Perasaan padamu masih belum kau mengerti? Mana mungkin aku mengkhianatimu? Nadia Mahendra cuma tak mau memberikan saham Mahendra padamu. Jadi dia buat-buat kebohongan ini. Cukup, Nadia Mahendra. Jangan terus berakting. Kau cuma tidak rela melepas saham Mahendra. Makanya kau karang-karang laporan palsu untuk memfitnah kami. Maya sangat mencintaiku. Mana mungkin dia mengkhianatiku? Kau ini licik sekali. Kak Raka, kau yang paling paham aku. Kita tak boleh biarkan dia menang. Harus buat dia membayar akibat karena merencanakan pembunuhan anak dan menjeratku. Raka Saputra, sampai saat ini kau masih percaya padanya? Benar-benar tak terselamatkan. Kalau tak percaya Maya, harus percaya padamu. Selama ini, pernahkah kau percaya padaku? Aku suamimu, tapi kau tak pernah izinkan aku menyentuh bisnis inti Mahendra. Hanya suruh aku kerja kasar di tingkat bawah, orang luar sebut Mahendra. Semua tahu Nadia Mahendra. Siapa yang kenal aku? Raka Saputra. Aku ini kan lulusan universitas ternama. Tapi kau buang aku, kerja kasar di tingkat bawah grup Mahendra. Grup Mahendra adalah jeripayah seumur hidup orang tuaku. Bukan aku tak mau berbagi kekuasaan, tapi aku tak berani menyerahkannya sembarangan. Kau ceroboh, tak sabaran, kurang pandangan menyeluruh, menempatkanmu di tingkat bawah untuk memoles karaktermu, mengumpulkan pengalaman. Saat kau benar-benar matang dan tenang, mampu memikul tanggung jawab, aku pasti akan memberikan kekuasaan yang sesuai padamu. Bualan, kau cuma takut padaku. Setelah ku ambil alih perusahaan, tak bisa kau kendalikan lagi. Takut aku dan Maya bersama secara terbuka. Raka, kau benar. Nadia Mahendra memang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memang meremehkanmu. Dulu saat bisnismu gagal, aku yang pakai sumber daya Mahendra untuk membereskan kekacauanmu. Kau ditipu investasi, terjerat masalah keuangan besar, juga aku yang melunasinya. Kalau aku meremehkanmu, buat apa aku terus membantumu? Aku hanya tak mau jerih payah orang tuaku hancur karena impulsifmu. Tapi kau tak hanya tak paham, malah bersekongkol dengan orang luar untuk menjebakku. Jangan cari muka. Semua yang kau lakukan hanya agar aku selalu berterima kasih padamu selamanya dikendalikanmu. Hari ini, ku tegaskan di sini. Saham grup Mahendra harus kudapatkan. Jika kau tidak menyerahkannya dengan baik, aku akan melaporkanmu. Aku akan menuntutmu atas pembunuhan berencana terhadap anakku. Omongan tanpa bukti. Tunjukkan buktinya. Laporan pemeriksaan ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kau membunuh anakku. Laporan ini sama sekali tidak membuktikan apapun. Jika kau sungguh yakin, aku yang melakukannya, tunjukkan bukti yang lebih kuat. Dan, sekali lagi kukatakan, anak ini bukan anakmu sejak awal. Sudah begini masih kau melemparkan fitnah padaku, mengadu domba kami. Aku baru kehilangan anak, fisik dan mental lelah, tapi kau malah ingin merusak namaku. Kau keterlaluan. Kau ini wanita yang tampak murah hati di luar, tapi penuh tipu daya di dalam. Aku dan Maya berunding baik-baik, tapi kau malah membuat laporan palsu untuk memfitnah kami. Sungguh licik sekali. Dia cuma iri melihat kita bahagia. Gagal memfitnah, dia rusak nama baikku untuk jaga sahamnya. Wanita sepertimu sama sekali tak layak memiliki grup Mahendra, apalagi jadi istri. Kita harus ungkap ke media. Biar nama hancur dan kehormatan lenyap. Biar semua orang tahu kelakuannya. Nanti tak ada yang berani kerjasama dengan Mahendra. Perusahaan bangkrut, kau tak punya apa-apa. Itulah akibat yang pantas kau terima. Sudah selesai? Bukti atau bukan? Sebentar lagi kita tahu. Orangnya sudah datang. Suruh langsung naik. Mau cari masalah apa lagi kau? Jangan kira bawa orang suruhan untuk main sandiwara, lalu kau bisa mengelak dari masalah. Orang ini seharusnya kau kenal, kan? Maya. Siapa dia? Kau kenal? Tidak, aku tak kenal. Aku belum pernah lihat dia. Itu dia. Dia yang dibawa Nadia Mahendra. Dia yang cari orang ini untuk memfitnahku. Jangan percaya omong kosongnya. Aku sudah menduga, kau tak mau akui surat hasil tes hubungan darah itu. Jadi aku tak repot-repot debat sama kau. Langsung bawa orangnya. Tak disangka, sudah di depan mata. Kau masih berani menyangkal. Mentalmu memang kuat. Maya. Jujur siapa dia sebenarnya? Kau dan dia ini hubungan apa? Aku benar-benar tak kenal dia. Itu dia. Ini semua diatur Nadia Mahendra. Kamu tak mau bicara. Maka kau yang bicara. Katakan pada Raka Saputra, siapa dirimu?
Apa hubunganmu dengan Maya Pratama? Namaku Arga Setiawan. Aku mantan pacar Maya Pratama. Dan juga ayah kandung dari bayi dalam kandungannya. Omong kosong. Aku sama sekali tak kenal kau. Kau orang suruhan Nadia. Dikirim khusus untuk memfitnahku. Orang suruhan? Lalu kenapa kau panik begitu? Kenapa pandanganmu menghindar? Raka, percayalah padaku. Aku tak minta sitis, hanya ingin di sisimu, mencintaimu sepenuh hati. Mana mungkin aku berselingkuh? Ini semua konspirasinya. Dia ingin mengusirku. Jadi mengarang kebohongan ini. Mengacaukan rumah tangga orang, perbuatan tak tahu malu. Seperti itu saja kau lakukan. Apalagi yang akan kau lakukan? Diam kau. Kau, jelaskan semuanya dari A sampai Z. Apa hubunganmu dengan Maya? Dan soal anak ini, bagaimana keadaannya sebenarnya? Raka, Aku dan Maya Pratama pacaran selama 3 tahun. Sampai dia tahu hamil. Dia bilang padaku, asal aku sembunyi dulu, nanti setelah dapat saham grup Mahendra, dia akan kembali padaku. Tapi, Direktur Nadia menemukanku. Dia tunjukkan bukti. Maya pura-pura keguguran. Baru aku sadar. Dia terus membohongiku. kau berbohong. Semuanya palsu. Raka, jangan percaya dia. Kalau kau masih keras kepala, lihatlah ini. Wajahmu di foto ini sangat jelas. Apa lagi yang mau kau katakan? Kenapa kau membohongiku? Kau mempermainkanku seperti orang bodoh. Raka, ini tidak benar. Foto ini hasil kekayaan Nadia Mahendra. Dia yang menyuruh orang membuatnya. Dia hanya ingin mengadu domba di antara kita. Aku sama sekali tidak kenal. Pria ini semua konspirasi mereka. Foto-foto ini adalah gambar asli resolusi tinggi. Ada waktu dan lokasi pemotretannya. Kau bisa memeriksanya kapan saja. Kau pikir dengan menangis, semua masalah akan selesai? Aku tidak membohongimu. Mereka cemburu padaku. Baru membuat akal busuk seperti ini untuk menentukanku. Nadia Mahendra, kau terlalu kejam. Untuk mengusirku, kau sampai membuat begitu banyak kebohongan, memalsukan begitu banyak bukti. Palsu atau tidak, kau dan aku sama-sama tahu. Aku bisa buktikan apa yang kukatakan benar. Lanjutkan. Di bagian dalam paha atasnya, ada tahi lalat merah, bentuknya seperti tetesan air kecil. Posisi yang sangat pribadi, dia saja tahu. Masih berani membohongiku? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Raka, aku salah. Aku tak seharusnya menyembunyikan dirimu. Aku memang pernah bersamanya. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku tahu kamu akan marah kalau tahu, makanya aku tidak memberitahumu. Tapi anak dalam kandunganku ini benar-benar milikmu. Laporan tes hubungan darah ini sudah jelas-jelas membuktikannya. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sekarang buktinya sudah ada di depan mata. Kamu masih ingin mengacaukan fakta. Laporannya yang bermasalah. Kamu yang mengganti sampelnya. Raka, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar hanya mencintaimu. Anak ini pasti milikmu. Anak itu tidak mungkin milik Raka Saputra? Apa yang tidak mungkin? Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa punya anak, jadi iri karena aku hamil. Kamu sengaja ingin membunuh anakku. Bahkan membawa Arga Setiawan untuk memfitnahku. Ini semua konspirasi kamu. Raka, percayalah padaku sekali lagi. Demi hubungan kita yang sudah sekian lama, aku benar-benar tidak membohongimu. Anakku benar-benar milikmu. Ini Nadia Mahendra. Dia yang sangat jahat. Dia ingin menghancurkan kita. Kamu yang mengkhianatiku bersama Arga Setiawan. Itulah fakta sebenarnya. Ini semua salahku karena kebodohanku. Saat itu, kamu sedang bersama Nadia Mahendra. Kebetulan Arga Setiawan sedang mendekatiku, makanya aku bersamanya. Tapi kenyataannya, bukan seperti yang dikatakan Arga Setiawan. Sejak aku bersamamu, aku tak pernah lagi berhubungan dengannya. Kamu harus percaya padaku. Raka. Arga Setiawan. Sebenarnya terima berapa banyak uang dari Nadia Mahendra? Sampai berani datang ke sini mengoceh sembarangan? Pergi kau. Maya Pratama. Aku benar-benar tak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Maya Pratama, pandai sekali kamu memutar lidah. Sayang sekali tidak jadi pelawak. Raka, kamu jangan percaya dia. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini, masa sih? Kalah dengan beberapa kebohongan dan bukti palsunya? Raka Saputra, jangan terus menipu dirimu sendiri. Kamu sebenarnya menderita azoospermia. Bagaimana mungkin bisa punya anak sendiri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini laporan pemeriksaan kesehatanmu.
Dibuat 2 tahun lalu. Di sini tertulis jelas-jelas, kamu menderita azoospermia. Aduh, untuk menjaga harga dirimu, selama ini aku selalu bilang keluar, kalau aku yang mandul. Kupikir kamu akan menghargai pengertianku ini. Tak disangka, kau malah membelakangiku. Ini palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin aku kena penyakit seperti ini? Ini pasti kamu yang memalsukannya. Kalau tidak percaya, kamu bisa langsung pergi ke rumah sakit manapun yang terpercaya untuk diperiksa. Kebohongan yang mudah sekali dibongkar seperti ini, aku sama sekali tak perlu repot-repot mengarangnya. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Tapi kamu bersekongkol dengan Maya Pratama untuk menjebakku. Lalu balik menuduhku. Tidak, tak mungkin. Bagaimana mungkin begini? Bukan seperti ini. Sekarang, apa lagi yang bisa kalian katakan? Nadia. Nadia, aku salah. Maafkan aku. Ini Maya Pratama. Semua ini Maya Pratama. Dia yang aktif menggodaiku. Dia yang mendekatiku sendiri. Kamu, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kalau saja aku tahu dari dulu, kalau aku mandul, aku pasti tidak akan mempercayai omong kosongnya. Aku demi menjaga martabatmu, menanggung beban, cap mandul di luar. Sudah berapa banyak dan meremehkan dan perasaan derita. Segala penderitaan selama bertahun-tahun ini, ujung-ujungnya malah jadi kesalahanku. Aku tidak bermaksud begitu. Nadia, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Ada begitu banyak kenangan indah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan hidup baik-baik bersamamu, tidak akan bodoh lagi. Dan juga, aku akan putuskan hubungan dengan Maya Pratama untuk selamanya. Tidak akan ada lagi hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku, Nadia. Dan sentuh aku. Sikapmu sekarang yang lari dari tanggung jawab, dan sama sekali tak punya tanggung jawab. Benar-benar membuatku muak. Antara aku dan kamu. Berakhir sejak kamu bersekongkol dengan Maya Pratama untuk menjebakku. Sudah benar-benar berakhir? Kamu pikir kamu menang, Nadia Mahendra? Kau kira grup Mahendramu begitu tak tergoyahkan? Sudah dari dulu aku hubungi beberapa direktur di grup Mahendramu. Mereka semua mendukung aku menggantikanmu. Hah? Lupa ku kabarkan. Pagi ini, aku sudah gelar RUPS. Sekalian urus beberapa orang tua bandel. Sedangkan kau, sekarang, secara resmi ku kabarkan, kau dipecat. Bagaimana mungkin kau bergerak secepat itu? Ingin berulah di depan mataku? Kau belum cukup hebat. Ini surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Berdasarkan perjanjian, sebelum menikah, kau keluar tanpa membawa harta. Selain itu, kau mencuri Leontina Gata, peninggalan ibuku untukku, lalu menghilangkannya. Kau harus ganti rugi. Kita belum bercerai. Barangmu adalah milikku. Lagi pula, Leontina Gata ini jelas sudah kau tukar. Itu peninggalan ibuku. Untukku, harta pribadiku. Tak ada hubungannya denganmu. Mengenai tuduhanmu, aku menukarnya. Kau punya bukti? Justru aku di sini. Punya video kau mencurinya. Saat aku tertidur. Akan kuserahkan. Lihat saja nanti, mereka percaya siapa? Oh, lupa ku ingatkan, Leontin sepasang itu. Ada lebih dari 220 miliar rupiah. Kau harus cepat, kembalikan uangnya padaku. Aku tunggu. Sudah, semuanya sudah berakhir.